semuanya. Kenalin, aku Awi Ajija dengan NIM 102. Aku Abi Alicia dengan 3 digit NIM terakhir 179. Aku Nia Ayu Agustin dengan NIM 081. Kami bertiga dari kelompok 6, mata kuliah struktur data dan algoritma, kelas 2024D, Sains Data UNESA. Nah, di video kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami tentang sistem rekomendasi lagu K-pop dari agensi Big Four yang rilis dari tahun 2023 sampai tahun 2025 menggunakan implementasi Bitri. Di sini aku bakal jelasin kenapa kami itu memilih untuk menggunakan B3 sebagai struktur data utamanya. Yang pertama yaitu kompleksitasnya tuh optimal. Di mana operasi search dengan kompleksitas O log n itu ternyata jauh lebih cepat dibanding dengan linear search ON. Nah, kemudian yang kedua yaitu strukturnya ternyata terurut. Nah, semua case itu selalu dalam urutan terurut. Nah, itu tuh memudahkan operasi range query-nya. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi memori, yang dimana setiap node itu dapat menyimpan multiple keys. Nah, itu mengurangi jumlah node dan akses disk. Kemudian yang keempat yaitu scalability-nya itu tinggi ternyata. Nah, itu sangat cocok untuk dataset besar yang terus berkembang. Kemudian ada yang terakhir yaitu hierarki multi-level, yang dimana kami ini mengimplementasikan B3 ini terpisah untuk setiap levelnya, yang dimana terdiri dari agensi, tahun, grup, dan album. Nah, dengan adanya 5 keunggulan ini, B3 itu ternyata menjadi pilihan yang ideal dan tepat untuk sistem rekomendasi musik atau lagu yang membutuhkan performa tinggi, seperti itu. Jadi sekarang kami akan coba untuk mengimplementasikan B3 untuk mencari rekomendasi lagu K-pop Big Four dari tahun 2023 sampai 2025. Ya, sekarang kami akan mendemonstrasikan bagaimana sistem kami dijalankan. Nah, di sini kita coba untuk run. Nah, sekarang kita akan masukkan nama agensi. Nah, nama agensinya itu ya harus sesuai yang ada di database. Misalnya, aku di sini coba YG. Ya, ketik YG. Nah, karena seperti sebelumnya tuh kita udah bilang kalau ini mendukung untuk pencarian parsial, jadi user bisa memasukkan, misalnya untuk si YG Entertainment ini tinggal masukin YG-nya, atau bisa mengosongkan input untuk mendapatkan seluruh data. Oke, sekarang kita lanjut. Kita coba memasukkan tahun rilisnya. Misal, tahun 2024. Kemudian sekarang kita akan memasukkan nama grupnya. Seperti yang kita ketahui, di sini saya akan coba memasukkan Treasure. Nah, nama album ini bisa diisi, mau nama albumnya apa. Nah, bisa juga nggak diisi. Kemudian saya memilih untuk tidak mengisi albumnya, kita enter. Nah, maka yang akan muncul seperti ini. Ini mana? Ini K-pop B3 sistemnya. Jadi mana ada filternya, itu YG 2024 sama Treasure yang saya masukin tadi. Kemudian ini ada YG, ini tahunnya. Terus ini nama grupnya. Nah, ternyata di tahun 2024 Treasure ada merilis beberapa album. Nah, ini untuk judul-judul lagunya. Ada 4. Kemudian di bawahnya ada juga ini, informasi-informasi terkait dengan B3-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan demonstrasikan gimana sih kalau user memasukkan pilihan yang tidak ada di dalam data kami. Nah, sekarang kita coba running dulu ya. Nih. Nah, misal kita masukkan nama agensinya itu agensi yang salah, seperti A, B, C. Nah, terus tahun rilisnya, kita masukkan tahun 2025. Kemudian nama grupnya TXT. Nah, kemudian kita enter lagi. Ini bisa juga mau diisi atau enggak ya nama albumnya. Saya milih untuk tidak mengisi. Kemudian kita enter. Dan ternyata keluar seperti ini. Jadi akan dikasih tahu nih, bahwa filter yang Anda masukkan itu tidak ada di dalam data. Nah, filternya tidak dapat ditemukan. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada muncul saran, yaitu di mana kita disarankan untuk memilih dari agensi-agensi yang ada di dalam database. Seperti itu. Les B3 Node adalah fondasi dari implementasi B3 kami. Konstruktor menerima parameter T sebagai degree yang menentukan kapasitas maksimal node. Kami menggunakan T sama dengan 3 sehingga setiap node dapat menyimpan maksimal 5 keys. Setiap node memiliki array keys untuk menyimpan kunci pencarian, array values untuk menyimpan data terkait, array children untuk referensi ke child nodes, boolean leaf untuk menandai apakah node adalah daun, dan integer n untuk melacak jumlah keys aktual dalam node tersebut. Metode search mengimplementasikan algoritma pencarian B3 dengan kompleksitas 0 log n. Algoritma dimulai dengan mencari posisi key dalam array keys menggunakan linear scan. Jika key ditemukan di node saat ini, metode mengembalikan value yang sesuai. Jika node adalah leaf dan key tidak ditemukan, metode mengembalikan none. Namun, jika node bukan leaf, algoritma melakukan rekursi ke child node yang tepat berdasarkan urutan keys. Proses rekursi ini terus berlanjut hingga key ditemukan atau mencapai leaf node. Metode insert non-full menangani penyisipan key value ke dalam node yang tidak penuh. Untuk leaf node, algoritma melakukan shifting elements untuk mempertahankan urutan terurut.
Kemudian menyisipkan key dan value di posisi yang tepat. Untuk internal node, algoritma mencari child yang tepat untuk penyisipan. Jika child tersebut penuh dengan 2T min 1 keys, maka dilakukan split terlebih dahulu menggunakan metode split child. Setelah itu, algoritma melakukan rekursi ke child yang sesuai untuk melanjutkan proses penyisipan. Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang metode split child yang dimana itu sebagai pemecahan node. Nah, metode split child ini adalah kunci untuk mempertahankan properti B-tree ketika node itu menjadi penuh. Nah, algoritma ini itu membuat node baru Z dengan degree yang sama. Nah, kemudian memindahkan separuh atas dari keys dan values ke node baru. Nah, jika node yang di split bukan leaf, maka children juga dipindahkan sesuai proporsinya. Nah, middle key dipromosikan ke parent node untuk memisahkan range antara node lama dan node baru. Nah, ini kemudian proses ini juga untuk memastikan bahwa tinggi tree tetap seimbang dan properti B-tree tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu ada kelas B-tree. Nah, itu tuh sebagai wrapper interface. Nah, kelas B-tree ini ternyata berfungsi sebagai wrapper yang menyediakan interface publik untuk operasi B-tree. Nah, konstruktor membuat root node pertama yang sekaligus adalah leaf. Nah, metode search langsung mendelegasikan ke root node. Nah, metode insert menangani kasus khusus ketika root node penuh. Yang dimana dalam situasi ini, root baru dibuat dan root lama menjadi child. Yang dimana kemudian dilakukan split. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa tree dapat tumbuh dalam tinggi dengan mempertahankan properti yang seimbang. Kemudian ada fungsi build tree, yang dimana sebagai konstruksi hierarki. Nah, fungsi build tree ini mengkonstruksikan struktur hierarki multi-level B-tree dari dataset CSP. Nah, struktur ini dimulai dengan dictionary yang berisi B-tree untuk agensi dan nested dictionary untuk level-level berikutnya. Nah, yang dimana untuk setiap baris datanya ini, fungsi melakukan normalisasi string dan membangun hierarki secara bertahap. Nah, pertama dibangun level agensi. Nah, kemudian tahun untuk setiap agensi. Kemudian grup untuk setiap kombinasi agensi tahun. Nah, kemudian selanjutnya ada album untuk setiap grup. Dan yang terakhir yaitu lagu dengan data terminal. Nah, setiap level ini menggunakan B-tree terpisah untuk optimasi pencarian. Yang selanjutnya yaitu ada build subtree, yang dimana ini sebagai filtering data. Nah, fungsi build subtree ini mengimplementasikan sistem filtering yang memanfaatkan operasi search dan get all keys dari B-tree. Nah, kemudian fungsi menerima parameter filter opsional untuk agensi, tahun, grup, dan juga album. Nah, algoritma menggunakan find keys untuk mencari keys yang cocok dengan kriteria pencarian. Nah, kemudian membangun subtree yang baru, yang dimana hanya berisikan data yang memenuhi filter. Nah, kemudian proses filtering ini dilakukan secara hierarkis dari level agensi hingga lagu, yang dimana ini memanfaatkan efisiensi pencarian algoritmik B-tree di setiap levelnya. Untuk fungsi find keys ini, dia menyediakan pencarian yang fleksibel untuk mendukung partial matching dan case insensitive search. Nah, fungsi ini menerima input berupa bit-tree atau list keys, kemudian mengekstrak semua keys yang tersedia. Jika tidak ada keyword pencarian, fungsi membalikan semua keys. Jika ada keyword, fungsi melakukan substring matching dengan mengkonversi semua input ke lower case untuk case insensitive comparison. Ini memungkinkan user mencari dengan input parsial seperti SM untuk menemukan SM Entertainment. Selanjutnya ada fungsi validate filters, di mana di sini diimplementasikan sistem validasi input yang membantu user untuk mengetahui apakah filter yang dimasukkan itu valid atau tidak. Jadi algoritmanya mengecek setiap filter secara berurutan dimulai dari agensi, kemudian tahun, kemudian grup, dan album. Untuk setiap level, fungsi menggunakan operasi get all keys dari B-tree untuk mendapatkan semua opsi yang tersedia. Kemudian melakukan matching dengan input user. Jika tidak ada match, filter tersebut ditambahkan ke missing filters, dan sistem menyediakan suggestion berupa list opsi yang tersedia. Ini memberikan user experience yang baik dengan guide input. Nah, yang terakhir ada fungsi visualize tree, di mana kami di sini menggunakan library dari Graphviz untuk menghasilkan representasi visual dari struktur B-tree. Fungsi membuat directed graph dengan root node sebagai entry point, kemudian melakukan traversal melalui seluruh hierarchy tree. Jadi setiap level di sini diberikan warna yang berbeda-beda untuk memudahkan dan memberikan penjelasan tentang setiap levelnya. Algoritmanya juga membatasi jumlah songs yang ditampilkan per album untuk menjaga readability diagram sehingga user dengan mudah dapat membacanya. Hasil visualisasi ini membantu dalam debugging struktur tree dan memberikan representasi visual yang intuitif dari hierarki data musik K-pop kami. Jadi, sistem rekomendasi lagu K-pop dengan B-tree ini menunjukkan bagaimana struktur data yang tepat dapat memberikan solusi elegan untuk masalah reward. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan.
Untuk itu, kami bertiga pamit undur diri. Bye.